hari ini? Baik. Tidak baik aja. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kayaknya mejanya banyak yang kosong ya. Pak, lihat dulu ya. Yang tidak masuk ada 5 orang. Dika, Nagita, Yumi, Eka, Septi. Ini sakit semuanya. Jadi cuacanya tidak baik ya saat ini ya. Silakan anak-anak nanti jaga kondisinya dengan baik ya. Olahraga juga perlu, terus nanti juga minum air sebanyak-banyaknya. Jangan lupa air ya. Baik, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa dulu ya. Sehingga pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Silakan Pak kelas pimpin berdoa. Ya, silakan Pak kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sudah dipimpin oleh Pak kelas, oleh Febri ya. Jadi anak-anak untuk hari ini seperti apa yang teman sebelumnya, jadi anak-anak sudah mengisi kesiapan belajar ya, instrumen belajar yang Pak sudah berikan dan Pak sudah analisis. Jadi ada anak-anak yang memiliki gaya belajar masing-masing. Ya nanti kita akan kelompokkan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan akhlak dan penggunaannya. Nah, sebelumnya silakan anak-anak perhatikan pertanyaan yang Pak berikan. Dalam suatu kejadian kebakaran, benarkah anak lihat kebakaran ya? Saat kalian ingin memadamkan api atau petugas pemadam kebakaran ingin memadamkan api, apakah materi yang digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut dapat dipilih secara sembarangan? Kira-kira bagaimana? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak boleh dipilih sembarangan? Kira-kira apa? Misalnya anak kebakaran, langsung ambil air. Maka itu prosedurnya bagaimana? Nah, jadi kalau ngambil sembarangan bagaimana? Bisa tidak sesuai dengan tuntukannya ya. Mungkin anak sudah baca sebelumnya atau kalau kebakaran apa yang dilakukan biasanya? Mari kita ya. Menyalakan api pakai apa? Alat basah. Atau yang lainnya? Kalau di rumahnya ada alat basah, mungkin langsung alat basah. Ya. Jadi karena tidak bisa sembarangan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin sampai hari ini, yaitu yang pertama, melalui diskusi informasi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis apa? Apa? Ada di rumah? Ya. Dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan penggunaan APAR dalam penanganan kebakaran di lingkungan sekitar dengan benar. Jadi penggunaan APAR yang benar bagaimana? Tidak sembarangan digunakan. Seperti yang saya tadi, tidak sembarangan menangani kebakaran langsung dengan air yang nanti air dikira nanti bensin makin besar ya. Nah, lanjut pembelajaran hari ini kita akan memakai model pembelajaran program based learning. Jadi berbasis masalah, penilaiannya ada penilaian formatif, sumatif, sikap dan perhatian. Selama proses pembelajaran anak akan dinilai. Ya, itu kalau ada pematang kelima di sana. Karena di sini akan dikatakan dimensi mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Ya. Selanjutnya kita akan menayangkan sebuah video. Dan anak silakan diperhatikan ya video ini. Nanti anak-anak akan video ini Pak juga sematkan di dan LKPD-nya. Ini apa nih? Benar lagi dan seperti di rumah? Jadi Pak pernah mengalami panik? Pernah?
enggak? Balik enggak? Balik enggak? Balik ya. Sekarang perhatikan video ini, apa yang ada dalam hal-hal penting dalam video ini yang akan kita nanti dalam bentuk hal-hal penting ya. Kira apa ini? Ya, itu video yang pertanyakan. Nah sekarang adakah pertanyaan dari video itu? Silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap video itu yang mana belum ketahui tadi dalam video yang masih dibingungkan? Silakan. Silakan kanan. Ada yang masih? Ya Ali. Nah, pakai kain. Kita simpan pertanyaannya. Ada yang lain? Mas, kayaknya nampak bingung. Nah, ini apa? Ya, kita simpan dulu. Ada yang lain? Aku? Apa yang masih dibingungkan dengan video tadi? Ada yang lain? Dan dua orang ini ada? Jadi kenapa tak pakai kain? Kenapa pakai apa? Yang kedua tadi ini apa yang didengar? Nah, ya. Jadi anak-anak apa yang anak tanyakan, Pak simpan ya. Ya. Jadi anak-anak akan temukan jawabannya setelah ini Pak akan bagi anak-anak berdasarkan kelompok ya. Kelompok dimana anak sudah mengisi kemarin. Jadi Pak kelompokkan ada 4 kelompok. Jadi kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Kelompok visual silakan mengkaji permasalahan dalam LKPD yang tadi pernyataan tadi dan LKPD juga ada dengan gaya belajar anak membaca visual ya. Auditory silakan, kinestetik silakan. Silakan anak bisa kunjungi tempat-tempat di sekolah yang isi aparnya. Ada beberapa ruangan yang masih silakan anak kunjungi. Jelas ya? Silakan sekarang berkumpul dalam kelompok masing-masing. Ya, nanti kita bagikan LKPD-nya. Ya silakan. Mana mau di sini? Ya. Ya gampang mobilisasinya. Ya kursi aja tak apa-apa. Duduk sini ya, kita berkelompok. Jadi bisa anak cari melalui media yang sudah siapkan, baik itu bacaan, modul ya, ataupun video, audio yang Pak sudah siapkan. Silakan yang mana yang anak yang ingin ya. Silakan diskusi dengan kelompok. Nanti anak-anak hasilnya, anak-anak membuat produknya bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar. Silakan sesuaikan dengan kelompok masing-masing ya, apa minat anak-anak semua. Kalau kalian yang mau menulis, silakan buka videonya ya. Buat jawaban ini kalian buat dalam bentuk apa yang kalian inginkan. Ya, ya modelnya. Sudah. Nanti silakan diskusikan dulu ya. Boleh setengahnya
silakan. Kelompok ini produknya ya. Saya apa kelompoknya? Video. Terus sekarang kelompok belakang, nanti produknya apa? Buat poin, nanti di video kan ya. Baik, silakan ya. Buat singkat-singkat aja. Yang penting nanti pas presentasi kalian bisa menyampaikan intisari apa yang kalian diskusikan ya. Waktunya 20 menit ya. Silakan mulai bekerja, manfaatkan anggota kelompok masing-masing untuk ada masalah. Ada yang bisa kalian perhatikan. Jenis apa? Perbedaan. Nah, ini ada masalah ya. Berdasarkan video dibacakan yang disediakan, silakan Anda bisa Jadi kalian nanti lihatnya senangnya lihat apa? Video. ada yang video, ada yang gambar. Ya. Ya silakan sekarang sesuai dengan minatnya ya masing-masing kelompok ya. Jadi video silakan dibuka dengan ya. Kelompok ini sudah masalah. Dalam soalnya enggak. Sudah. Apa di sini? Nanti kalian tulis dulu di sini, setelah itu kalian bawakan pas presentasi nanti memakai kode yang kalian kasih tahu. Nanti disalin lagi. Ya, nanti buat singkat aja kodenya. Silakan. Yang penting menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Ya. Sehingga pas 20 menit ini sudah selesai. Ya. Sudah apa? Firman, sudah ada soalnya? Aman. Baik, jangan tidak. Berani. Ini Vin, Vin. Ya, saya singkat aja. Iya. Kok panas gini ya? Nggak boleh minta AC kan? Bilang. Kamu yang bawaannya. Waktu diskusinya sudah habis, kita sekarang mau presentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi silakan presentasikan ke depan. Nanti kalian mengatur bagaimana dalam presentasi setiap kelompok. Pak kasih waktu 5 menit ya presentasi dan setelah itu 5 menit untuk tanya jawab ya. Itu waktu maksimal, boleh kurang. Baik, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Yang pertama kali? Ya, silakan. Kelompok 2 ya.
Waktu. Oh ya, silakan. Yang lainnya silakan saja ya untuk menanggapi pertanyaan, silakan. Semua kelompok tadi ya, Pak, akan menilai proses kalian. Ya, silakan. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami tentang apa? Terakhir kesimpulan. Tuliskan kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan. Dari hasil amatan bahwa apa berfungsi untuk membantu memadamkan api dengan berbagai jenis apar, yaitu apar air, apar foam, apar solar, apar serbuk kimia, apar CO2. Dengan begitu, apar dapat membantu mempermudah memadamkan api sebelum api semakin membesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang menanggapi? Kelompok lain? Ada? Ada? Oh ya, silakan. Adalah apar air karena paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan padat penyumbang. Ada nih. Pengamatan dari apar ialah ada kami amati dari dalam sebelumnya, yaitu perbedaan dari jenis apar. Jenis apar yang bisa digunakan dalam pembakaran adalah: 1. Apar jenis cairan atau water. Jenis apar yang dihasilkan oleh air dan dengan tekanan tinggi. 2. Apar jenis busa atau bom. Jenis apar yang digunakan dengan ketinggian dan tinggi busa. 3. Apar jenis kimia. Jenis apar yang terdiri dari zat kimia. 4. Apar jenis karbon dioksida. Jenis apar yang menggunakan bahan oksigen. Penggunaan kapal apar yang baik adalah: 1. Dari sisi pengamanan prosedur. 2. Pembagian selang dan atur selang sudah api. 3. Tekan luas. 4. Bebaskan keselamatan pada siang api secara baik dan padam. Kesimpulan dari pengamatan kami adalah apar alat pemadam api ringan atau adalah alat yang digunakan memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Apar pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan bema dan api yang bertekanan tinggi. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kami dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kelompok. Bisa disingkat dengan apar, merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Yang kedua, jenis-jenis apar. Yang pertama ada apar air. Sebuah tabung apar berisikan cairan atau air. Yang kedua ada apar foam, terbuat dari bahan kimia yang berbentuk besar. Yang ketiga ada apar rayon powder, apar serbaguna dan sangat efektif untuk memadamkan kebakaran. Yang keempat ada apar karbon dioksida. Apar sangat cocok untuk memadamkan kebakaran yang dihasilkan
bertanya? Ya, teman-teman yang lain ya, yang lain, itu aja yang bertanya. Ayo semangat bertanya, kalau ada yang belum dipahami. Ada? Ada yang bertanya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Terus ya. Silakan teman kelompok yang luar biasa ya. Jadi anak sudah menampilkan dengan gaya masing-masing. Ya. Ada yang gambar, ada yang bisa, ada yang presentasi. Presentasi itu dalam video ya. Jadi anak yang suka buat video nanti bisa ulang di videonya buat videokan blog sendiri ada diunggah. Ya itu sangat luar biasa. Jadi lagi itu kan semua ya. Yang kegiatan presentasi dengan baik. Jadi yang merupakan dia nanti macam-macam apa ini dan macam-macamnya silakan anak-anak cermati lagi ya dengan baik sehingga nanti anak menemukan barang itu bisa menggunakan ya karena ini alat informasi sering akan ada di lab siapa tahu ada memakai lagi. Itu aja presentasi kali ini ya. Kita akan lanjutkan nanti untuk presentasi cukupkan sekian. Jadi karena silakan nanti hasilnya dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ya. Ya, tidak apa-apa. Ini juga, berarti ini ya. Baik, gaya, berarti juga. Karena yang lain sudah beli. Karena sudah selesai presentasi, jadi anak-anak sudah menampilkan masing-masing. Jadi hari ini kita akan menunjukkan pembelajaran hari ini. Jadi untuk materi hari ini tentang apa itu alat masing-masing ada macam-macam jenisnya ya. Ada berapa jenis tadi? 4 jenis. Jadi dan penggunaannya, cara penggunaannya juga kalian sudah menyampaikan tadi terkait dengan penggunaannya pada saat nanti siapa tahu nanti pada saat kalian ada di tempat kebakaran ada apa kalian bisa menggunakan. Kalau di rumah kan jarang ada ya, kecuali yang mungkin punya. Nanti kalau misalnya pertanyaan tadi pertama, kenapa kain basah tidak digunakan? Jadi karena saat itu mungkin situasinya lagi kacau balau ya, jadi konsentrasinya hilang, jadi kain basah itu bisa digunakan. Ya, jadi karena sesaat kalian menggunakan kompor itu kalau ambil gasnya itu bahaya kan, bisa keluar gasnya. Nah, kain basah bisa ataupun matikan. Saya pernah dulu menggoreng, tiba-tiba lupa, akhirnya dari penggorengan itu keluar api. Jadi saya angkat pertama matikan kompor itu. Kalau tidak memungkinkan nanti kain basah, jangan disiram ya, berbahaya. Itu secara penggunaan alat apa itu silakan nanti kalian cermati, siapa tahu nanti di lab, sudah ada di lab ya, alat-alat yang di masing-masing ruangan itu pasti ada alat yang pemadam kebakaran ya. Baik, untuk hari ini saya mohonkan ada yang anak yang melakukan refleksi lihat pembelajaran hari ini, silakan siapa yang mau, ya silakan maju ke depan. Saya lupa namanya ya. Ipan ya, Ipan bagaimana ya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ipan Dewa Iman. Silakan. Pada pembelajaran pada hari ini saya sangat senang karena saya bisa berdiskusi atau kerja kelompok sesuai dengan minat saya itu. Sekian, terima kasih. Baik, dengan tangan ke Ipan ya. Video ya. Ini anak-anak yang punya minat membaca, Ipan akan paksakan anak untuk nonton video ya. Karena ada yang tidak suka nonton video, saya paksakan nonton video nanti sama seperti anak masuk ke sini nanti tidak mau masuk ke sini nanti
bahaya ya. Nah, itu sesuai dengan kalian. Kalau kalian memang suka belajar di luar, ayo kita belajar di luar ya. Terima kasih ya atas referensinya. Jadi untuk hari ini anak-anak untuk tugas silakan anak-anak di bagian LKPD terakhir itu yang Pak share di LMS juga itu ada tugas yang anak-anak bisa kerjakan terkait dengan materi kali ini ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya adalah hari terakhir kalian untuk belajar di semester ini, jadi kita akan mereview pembelajaran dari awal sehingga anak-anak untuk siap untuk mengikuti penilaian akhir semester ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Semangat masih ya, siang-siang ini. Apalagi awalnya lagi panas-panasnya ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Ali, ya. Silakan Ali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ali. Untuk hari ini Pak Yuri, selamat siang.